Oke, langsung aja kita bedah. Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup kamu tuh harusnya bisa lebih dari ini? Nah, buku dari Jen Sincero, You Are a Badass, ini emang buat siapa aja yang ngerasa potensi mereka tuh jauh lebih gede daripada kenyataan yang lagi dijalanin sekarang. Jadi apa sih sebenarnya yang nahan kita? Dan yang lebih penting, gimana cara ngelepasinnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, perasaan ini nih, yang jadi jantung dari buku ini. Rasa gelisah, kalau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar nungguin kita. Tapi kita kayak kejebak gitu, nggak tahu gimana cara nyampe ke sana. Kita semua pernah ngerasain ini kan? Dan itulah titik awal dari semuanya. Dan kutipan ini, wah bener-bener ngerangkum masalahnya dengan pas banget. Ada semacam jurang gitu, antara versi terbaik diri kita yang ada di kepala, sama orang yang kita lihat di cermin tiap pagi. Buku ini ada buat bantu kita ngebangun jembatan di atas jurang itu. Jadi, apa sih yang sebenarnya nahan kita? Menurut Sincero, musuh terbesar kita tuh bukan dunia luar loh, tapi pertarungan yang terjadi di dalam kepala kita sendiri. Oke, disinilah letak masalah utamanya. Coba deh bayangin, kita ini kayak punya dua pikiran yang jalan barengan. Pikiran sadar kita itu si dewasanya, yang rasional, yang punya banyak ambisi. Tapi pikiran bawah sadar kita itu kayak anak kecil. Dia nyerap semua keyakinan dari kita lahir tanpa filter sama sekali. Kebayang nggak konfliknya kayak gimana? Dan metafora ini bener-bener pas banget buat ngegambarin hasilnya. Pikiran sadar kita pengen tancap gas, pengen kurus, pengen dapat pasangan, pengen sukses, tapi pikiran bawah sadar kita yang penuh sama keyakinan-keyakinan lama yang ngebatasin malah nginjek rem kenceng-kenceng. Dan inilah contoh gimana perang batin ini muncul di kehidupan nyata kita. Pikiran sadar kita pengen banget mencapai sesuatu, tapi program bawah sadar yang tersembunyi malah nyebotase kita terus-terusan. Dan seringnya kita bahkan nggak sadar sama sekali. Sincero punya julukan yang gampang diingat buat bagian diri kita yang suka nolak perubahan, The Big Snooze. Anggap aja ini suara di kepala kita yang terus-terusan bisikin, jangan coba-coba, itu berisiko banget. Udah, di sini aja, aman, nyaman, walaupun biasa-biasa aja. Oke, jadi kalau masalahnya adalah perang di dalam diri, terus solusinya apa dong? Nah, enaknya buku ini nggak berhenti di diagnosis masalah aja. Buku ini ngajak kita buat cari jalan keluar, yaitu dengan cara terhubung sama sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan yang paling asik, kamu nggak harus jadi religius buat paham ini. Sincero nyebutnya energi sumber, tapi kamu bebas menyebut apa aja. Intinya adalah, kita mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dari ego kita yang penakut itu. Nah, ini dia fondasinya. Untuk mengubah hidup, kita harus mulai dari keyakinan. Keyakinan kalau semua kemungkinan itu ada dan bisa kita raih. Ini adalah pergeseran pola pikir, dari yang serba kekurangan jadi serba berkelimpahan. Tapi, ya percaya doang kan nggak cukup ya. Kita butuh rencana aksi. Jadi apa aja sih alat-alat praktis yang ditawarin buku ini buat kita mulai berubah? Intinya ada 4 aksi keren ini. Semuanya dimulai dari mencintai diri sendiri apa adanya, terus lepasin tuh kebutuhan buat disetujuin orang lain. Maafin masa lalu, rasa bersalah itu nggak ada gunanya. Dan yang paling krusial, ambil tindakan. Karena jawaban itu seringnya datang pas kita lagi gerak, bukan pas kita lagi mikir doang. Dan Sincero ngingetin kita dengan gayanya yang khas dan jenaka. Pesannya jelas banget, jangan nunggu waktu yang pas. Waktunya itu ya sekarang, karena perfeksionisme itu cuma cara lain buat menunda-nunda. Dan semua ini mengerucut ke satu elemen kunci yang mungkin jadi pemicu terkuat dari semuanya, kekuatan dari sebuah keputusan. Bukan cuma sekedar harapan ya, tapi keputusan yang benar-benar mantap. Kisah Henry Ford ini jadi contoh yang sempurna. Bayangin, waktu semua ahlinya bilang idenya itu mustahil, dia nggak boya sama sekali. Dia nggak bilang, ya udah coba aja dulu. Dia bilang, lakukan. Keputusannya itu nggak bisa ditawar-tawar, dan karena komitmen itulah yang tadinya mustahil akhirnya jadi kenyataan. Wah, kutipan ini ngena banget kan? Ini garis pemisahnya antara cuma pengen dan benar-benar memutuskan. Orang yang cuma pengen bakal cari alasan. Tapi orang yang udah memutuskan, dia bakal cari cara, nggak peduli sesulit apapun. Dan inilah intinya teman-teman. Saat kamu benar-benar mengambil keputusan, perang di dalam dirimu tuh selesai. Nggak ada lagi energi yang kebuang buat maju mundur, akhirnya kamu bebas buat fokus melangkah ke depan. Jadi, setelah kita kupas semua ide inti ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat penulisnya, bukan juga buat saya. Pertanyaan ini, buat kamu. Hidup kamu itu terjadi saat ini juga. Jadi, apa satu keputusan yang bakal kamu ambil hari ini?